Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Nandar, si ahli cocokmologi dan cocotmologi itu kali ini mengajarkan ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun di dalam Islam. Jadi ajaran ini sungguh sangat membagongkan ya. Kenapa? Nandar mengajarkan bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Apa nggak bahaya ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Benar, Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Saya baru lihat ajaran baru yang Yonatan Nandar bawakan ini malam hari ini. Serius. Ajaran apa? Berarti memang nama Yesus ini berkuasa. Saya baru lihat Nandar omong malam era ini Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Bahwa Nabi Muhammad diutus dalam nama Yesus. Wow. Keren sih Nandar. Oh my goodness. Kalau saya melihat Nandar ini adalah tipe orang yang ngomong dulu, mikirnya belakangan. Bahkan seringkali itu nggak pernah mikir, nggak pakai otaknya dengan benar. Kenapa? Karena dia seringkali ngomong itu seenaknya aja, asal jeplak gitu aja. Termasuk apa yang barusan dia katakan itu, bahwa nabinya itu diutus dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat, tidak pernah ada ulama manapun di dalam Islam, siapapun itu, yang mengajarkan seperti yang Nandar ajarkan barusan tadi itu. Tidak pernah ada. Jadi ini murni adalah ajaran yang dibuat oleh Nandar sendiri. Ini ajarannya Nandar ya. Belum tentu orang lain menerima apa yang diajarkan oleh Nandar meskipun itu sama-sama orang Islam. Nah, sebenarnya diskusi Nandar dengan orang tadi itu temanya adalah mengenai roh penghibur atau roh kebenaran. Jadi ini mengenai Yohanes 15 ayat 26. Ayatnya berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi roh penghibur atau roh kebenaran yang keluar dari Bapa yang diutus oleh Yesus ini menurut Nandar adalah Muhammad. Jadi nabinya itu diutus oleh Yesus atau dalam nama Yesus. Ini kan ngawur, ini keterlaluan. Maka ada konsekuensi ketika Nandar ngomong seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah Nandar harus mengakui bahwa nama Yesus itu dahsyat dan berkuasa gitu ya. Sampai-sampai dia mengakui bahwa nabinya itu diutus oleh Yesus ataupun dalam nama Yesus. Yang kedua, konsekuensinya adalah Nandar ini akan dilaporkan oleh orang-orang Islam sendiri. Kenapa? Karena nanti akan dianggap sebagai penistaan gitu ya. Karena mengatakan bahwa nabinya yaitu Muhammad ini diutus dalam nama Yesus. Ini memang keterlaluan Nandar ini ya, berbahaya ini ya. Ngaco, bener-bener ngaco. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebelum kita lanjut ke yang lain gitu ya, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Yohanes 15 ayat 26 ini jelas berbicara mengenai Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ini berbicara tentang roh. Jikalau Nandar tetap kekeh ngotot bahwa ini untuk nabinya gitu kan, apakah nabinya itu roh? Karena kalau kita menurut ayat ini berbicara tentang Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ini gendernya dalam bahasa Yunani itu adalah neuter, artinya tidak bergender. Nah, apakah Nandar mau mengatakan bahwa nabinya tidak bergender? Karena ini adalah konsekuensi logisnya gitu. Menurut ayat ini jelas dikatakanlah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, apakah Nandar juga mau mengatakan bahwa kalau ini untuk nabinya itu keluar dari Bapa?
Jadi banyak konsekuensi yang harus Nandar terima jikalau Nandar mengakui ini sebagai nabinya. Ini tidak bisa. Jadi Nandar ini sepertinya harus ditertibkan ini oleh para ustadz ini. Mungkin MUI juga harus menertibkan dia. Malah kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu Nandar ini tidak ditertibkan, justru malah diberi penghargaan. Ini kan ya lucu ya, orang-orang seperti ini. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tafsir atau literatur Islam, saya yakin tidak pernah ada mengatakan seperti apa yang Nandar ajarkan tadi itu ya. Lalu yang diajarkan ini ajaran dari mana? Kalau Al-Quran, hadis, tafsir, bahkan para ulama tidak pernah mengajarkan ini, ya ini datang dari Nandar sendiri. Jadi ini murni ajaran Nandar. Alkitab tidak mengajarkan itu, literatur Kristen juga tidak mengajarkan itu. Bahkan Injil Barnabas yang dianggap sebagai Injil asli oleh Ustadz Ipung dan juga Ustadz Kainama itu juga tidak mengatakan demikian. Hanya mengatakan bahwa ada nabi setelah Yesus yang dinubuatkan dia di dalam Injil Barnabas ini. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.